Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Kedatangan tamu tak diundang bernama pandemi COVID-19 menjadi ajang ujian ketahanan banyak negara. Bagaimana tidak? Tamu yang datang tiba-tiba itu memporak-porandakan struktur keuangan negara akibat tekanan yang begitu berat. Siap tidak siap dan tanpa pandang bulu, banyak negara mengalami pertumbuhan negatif. Memang, Indonesia bukan kali pertama menghadapi krisis. Pada periode 97-98, Indonesia menghadapi krisis moneter. Kemudian pada 2008, Indonesia turut menghadapi krisis keuangan yang disebabkan produk derivatif dan kebangkrutan Lehman Brothers. Krisis selalu menjadi ajang ujian bagi stabilitas sistem keuangan. Kita pernah mengalami krisis 97-98, kita pernah mengalami guncangan krisis keuangan global tahun 2008-2009, dan sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. KSSK terus melakukan antisipasi dan kewaspadaan dan belajar dari krisis-krisis sebelumnya, sehingga kita terus melakukan berbagai upaya bersama untuk menangani dan menanggulangi krisis ini. Tapi ingat, krisis kali ini berbeda. Bukan soal krisis keuangan semata, namun juga krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 menghadapkan banyak negara pada krisis multidimensi yang tak bisa dihadapi dengan jurus lama, namun perlu jurus-jurus baru. Itulah sebabnya banyak negara melakukan intervensi untuk menanggulangi dampaknya bagi perekonomian. Kucuran stimulus-stimulus jumbo diberikan agar kehidupan masyarakat tetap berjalan. Di sisi lain, penerimaan negara merosot akibat turunnya produktivitas. Tak heran, hal itu membuat defisit fiskal kian membengkak. Amerika Serikat sebagai raksasa ekonomi dunia bahkan diproyeksi mengalami defisit fiskal hingga nyaris 19% pada 2020. Defisit masih akan berlanjut pada 2021 menjadi 8,7%. Hal yang sama juga terjadi pada negara besar lainnya. Sementara Indonesia diprediksi mengalami defisit fiskal 6,3% pada 2020. Dan pada 2021 defisit menipis menjadi 5,5%. Defisit fiskal yang dialami Indonesia pada 2020 diproyeksi masih lebih kecil dibanding Cina, India, Malaysia, dan Filipina. Sejak adanya COVID-19 ini, ya, di mana kebijakan-kebijakan yang extraordinary sudah kita keluarkan, ya, kita memahami itu karena ini situasinya adalah situasi yang betul-betul tidak terduga, ya, tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita kebijakan yang luar biasa juga harus kita lakukan agar perekonomian Indonesia tidak terlalu dalam kena dampak karena COVID ini. Ya. Dari Perpres nomor 72 tahun 2020, diperkirakan defisit APBN 2020 tembus 1.000 triliun rupiah. Dengan kebutuhan pembiayaan mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah. Itu artinya keran utang semakin terbuka untuk menjaga neraca keuangan negara tetap seimbang. Untungnya tingkat utang Indonesia diproyeksi masih jadi salah satu yang paling rendah dibanding negara lain sebesar 38,5%. Berbeda jauh bila dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia sebesar 67,6% dan bahkan India yang mencapai 89,3%. Minimnya permintaan ekspor hingga kebutuhan bahan baku impor yang berkurang menjadi pengganjal ekonomi kembali bergerak. Namun Indonesia punya potensi dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi modal untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Kalau kita perhatikan secara global, pada dasarnya tidak ada negara yang sehat perekonomiannya karena pandemi ini, ya. Jadi tidak ada yang sehat, ya. Yang ada adalah bagaimana caranya agar krisis ekonomi akibat pandemi ini tidak terlalu dalam dan berkepanjangan. Ya. Kalau kita lihat Indonesia, saya pikir kita masih beruntung, ya. Kita masih beruntung tidak separah negara-negara di ASEAN dan emerging market.
ya. Krisis ekonominya kenapa tidak terlalu dalam di Indonesia? Karena kita mengandalkan permintaan domestik, beda dengan negara yang mengandalkan permintaan eksternal. Seperti yang terjadi pada krisis-krisis sebelumnya, bila suatu negara mampu menjaga keseimbangan ekonomi, prospek ke depan pun berpeluang akan tumbuh lebih baik. Namun sejumlah pertanyaan masih menyeruak. Akankah Indonesia mampu menyalip di tikungan dan bisa mewujudkan ekonomi negara yang lebih baik lagi? Mari kita ikhtiarkan bersama. Tim Liputan CNBC Indonesia.